Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 29 September 2023 dan kemarin kita udah dapat banyak sekali data soal ekonomi teman-teman. Dan di video kali ini kita akan langsung aja mulai pembahasannya, mulai dari kalender ekonomi. Jadi kemarin kita dapat data soal GDP, Gross Domestic Product Amerika Serikat, di mana dari data ini menunjukkan bahwa GDP Amerika Serikat itu mengalami peningkatan kuartal to kuartal, teman-teman. Jadi sebelumnya itu ada di 2%, sekarang udah naik menjadi 2,1%, which is ini ada peningkatan sekitar 0,1%. Nah, GDP merupakan sebuah data yang bisa menunjukkan bagaimana perekonomian di Amerika Serikat saat ini. Ya, di setiap negara itu pasti ada laporan soal GDP-nya, dan kebetulan yang kita fokuskan sekarang adalah GDP dari Amerika Serikat. Dan kalau kita melihat dari data yang masih meningkat ini menunjukkan bahwa ekonomi di Amerika Serikat sekarang lagi dalam posisi cukup stabil, bahkan ada mengalami peningkatan. Yang artinya apa? Artinya mungkin ya kemarin sempat mengalami penurunan ekspor, impor, dan lain sebagainya, tapi sekarang udah berada dalam posisi sideways. Dan ini akan berhubungan sekali sama yang namanya konsumsi masyarakat, ekspor dan impor, dan ujung-ujungnya inflasi juga, guys. Kalau kita melihat dari data ini menunjukkan bahwa sepertinya sih inflasi ada potensi untuk naik sedikit saja. Ya, kalau kita melihat dari rilis data GDP-nya. Tapi kita nggak tahu pasti, dan hari ini, nanti sore, itu kita akan dapat data yang sangat-sangat penting, yaitu dari data PCE. Jadi siap-siap aja teman-teman mendapatkan volatilitas dari market, ya, yang trading di kripto atau di saham, itu akan sangat-sangat volatile untuk perdagangan pada hari ini, khususnya malam nanti. Kemudian kemarin kita juga dapat data soal initial jobless claim. Ini soal inisial jumlah apa namanya pengangguran yang mengklaim asuransi mereka di Amerika Serikat. Dari datanya menunjukkan tren peningkatan, teman-teman. Kemudian juga ada penjualan rumah tertunda ya dari Amerika Serikat. Ini udah mulai minus. Kayaknya pasar properti di sana udah mulai goyang, teman-teman. Jadi waspada aja sama yang namanya krisis properti yang bisa meluas ya untuk Amerika Serikat. Jadi ini ada potensial ya krisis properti, teman-teman. Jadi kita harus waspada karena sentimen apapun itu akan berimpact sama market. Oke, hari ini kita akan dapat data apa aja? Tadi pagi itu ada speech dari Jerome Powell, teman-teman, jam 3 ya, jam jam 3 dini hari. Fed Chairman Jerome Powell itu ada speech menjelang rilis data dari PCE nanti malam. Kemudian juga hari ini akan ada data soal GDP dari Inggris. Kalau kita lihat dari prospeknya, sepertinya pemulihan ekonomi sedang terjadi di Inggris sana, teman-teman. Kemudian akan ada data soal CPI dan core CPI dari Uni Eropa. Data ini menunjukkan data inflasi ya. Untuk Uni Eropa, kalau kita lihat dari forecastnya mengalami penurunan inflasinya, guys. Dan malam hari nanti ya, khususnya jam setengah 8 malam, itu kita akan dapat data soal PCE serta core PCE untuk Amerika Serikat. Dilihat dari forecastnya secara PCE ya, PCE Index itu ada kemungkinan bakalan mengalami peningkatan dari 3,3% naik menjadi 3,5%. Dengan core, mana nih? Nah ini core year on year-nya kemungkinan turun. Teman-teman, kenapa data PCI-nya kemungkinan naik? Karena kemarin energi itu sempat naik dari apa namanya dari yang namanya minyak, minyak dan gas itu naik, kemudian harga batu bara sedikit naik juga, dan itu berimpact sekali sama yang namanya PCI secara keseluruhan. Namun yang teman-teman harus perhatikan, di mana The Fed itu berfokus sama data PCI core-nya. Artinya tidak menghitung data energi dan juga makanan. Artinya apa? Artinya fokus kita, kalau yang mau berfokus sama inflasi keseluruhan ya kalian bisa lihat data PCI-nya. Tapi buat teman-teman yang ingin melihat fokus dari Jerome Powell ke depannya bakalan naikin suku bunga atau enggak, itu lebih ke core PCI. Jadi kalau menurut saya sih, ya saya lebih lihat yang core PCI-nya. Kalau kita lihat dari forecast-nya, ada penurunan kemungkinan ya. Ini masih perakiraan.
Jadi kemungkinan PCE akan turun dari 4,2% menjadi 3,9%, dan ini tentunya bagus banget sentimennya ya untuk market. High risk teman-teman, semoga aja terjadi karena nanti malam rilis datanya, sementara sih masih ada perkiraan-perkiraan seperti ini. Apakah benar atau enggak? Ya teman-teman bisa tunggu aja nanti jam setengah 8 malam. Kemudian ya itu sih beberapa member FOMC juga bakalan speech, salah satunya dari Williams. Ya itu teman-teman beberapa data yang kita akan dapat hari ini. Lalu ada berita apa aja nih dari market? Nah, kemarin itu cukup hot ya berita soal Amerika bakalan shutdown. Amerika bakalan ditutup, bahkan ada yang bikin kayak gitu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Amerika Serikat terancam shutdown dan apa dampaknya terhadap market kripto? Aku ambil dari koin investasi ya. Jadi definisi government shutdown atau pemerintah Amerika Serikat bakalan shutdown itu adalah keadaan di mana pemerintah suatu pemerintahan ya, itu khususnya Amerika Serikat yang saat ini menghadapi hal tersebut, menghentikan sebagian atau seluruh operasinya karena anggota parlemen belum mencapai kesepakatan tentang anggaran. Waduh, ini masalah soal anggaran, teman-teman. Jadi bukan Amerika Serikat bakalan bangkrut ya, bukan tutup, tapi shutdown yang dimaksud adalah baik dari pemerintahnya, dari eksekutifnya, sama legislatifnya, ini masih berbenturan nih teman-teman, belum menemukan kesepakatan soal berapa nih anggaran buat ke depannya. Apalagi beberapa bulan kemarin kan Amerika Serikat itu sudah sepakat untuk menaikkan yang namanya plafon hutang ya. Jadi mereka bisa ngutang lebih banyak lagi guys. Maka dari itu anggarannya pun kemungkinan bakalan naik juga. Nah, kalau anggarannya naik, otomatis daya belanja dari Amerika Serikat naik dong. Ya dong. Nah, kalau belanja mereka naik, otomatis market bisa spending lebih banyak lagi, dan ini akan berimpact sekali sama yang namanya perusahaan-perusahaan yang akan kemungkinan mendapatkan stimulus ekonomi dan ekonominya kembali grow, teman-teman. Sekarang kan ekonomi lagi lesu nih. Nah, kalau udah lesu kayak gini, kemungkinan mereka akan berfokus dulu nih menangani yang namanya inflasi, dan setelah itu maka ya peluangnya untuk pemerintahan apa namanya menghidupkan kembali ekonomi yang sudah lesu ini bakalan semakin besar. Jadi singkat katanya akan ada dana yang luar biasa besar masuk ke market. Saya sih melihat ini sebagai sesuatu yang positif. Jadi Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy mendapat tekanan politik dari anggota partainya sendiri mengenai rencana anggaran Amerika Serikat. Perdebatan mengenai rencana anggaran Amerika Serikat muncul setelah pertarungan politik berkepanjangan, terutama soal kenaikan plafon hutang Amerika Serikat pada bulan Mei kemarin. Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang penangguhan plafon hutang Amerika Serikat pada Kamis. Hari ini dilakukan guna menghindari gagal bayar. Namun, tampaknya penandatanganan undang-undang tersebut hanyalah solusi sementara. Polemik ini terus berlanjut karena parlemen gagal meloloskan beberapa jenis undang-undang pendanaan untuk menandatangani untuk ditandatangani oleh presiden. Nah, lalu apa nih dampaknya untuk investor kripto? Terjadinya governance shutdown dapat berdampak pada kepercayaan investor serta pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Ahli strategi di Goldman Sachs mengatakan kondisi ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat hingga 0,2% setiap program. Selain itu, governance shutdown akan menyebabkan pemangku kebijakan dan investor menghadapi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Sebab data-data penting seperti laporan pekerjaan, kemudian CPI, penjualan retail, perumahan rumah baru, dan juga laporan penjualan rumah baru pada bulan September tidak akan dipublikasikan. Governance shutdown juga dapat berpotensi mempengaruhi perkembangan regulasi kripto. Pada bulan Juli, Komite Pelayanan Keuangan telah memberikan dukungan kepada sejumlah rancangan undang-undang terkait mata uang kripto Amerika Serikat. Jadi ini rinciannya banyak, teman-teman. Jadi itu kira-kira beberapa efek daripada yang namanya governance shutdown ini, teman-teman. Jadi siap-siap aja nih, kita bakalan kesulitan pertama soal likuidasi karena tadi kepercayaan dari konsumen investor itu akan menurun. Kemudian juga ada kemungkinan penundaan laporan data-data ekonomi seperti tadi pengangguran, penjualan rumah, terus data inflasi bahkan. Jadi
ya mungkin kalender ekonomi ini bakalan berpotensi ya meleset teman-teman. Misalnya data CPI akan dibacakan tanggal 2 Oktober misalkan gitu ya, bisa jadi ketunda. Jadi ini ada banyak sekali poin-poin yang bakalan berimpact sama market. Jadi akan lebih banyak ketidakpastian, at least in the short term, teman-teman. Nah, tapi kalau menurut saya untuk jangka panjang ya lagi-lagi jangka panjang, fase-fase seperti ini pasti akan berlalu dan ya semuanya akan pulih, teman-teman. Oke, itu dari berita shutdown, jadi teman-teman nggak perlu panik berlebihan ya. Next, kita akan bahas beritanya datang dari Coinbase. Coinbase baru saja mendapatkan approval. Oh, Coinbase menerima regulatory approval untuk merilis yang namanya perpetual futures trading, terutama untuk user yang ada di luar Amerika Serikat. Coinbase saat ini benar-benar berevolusi. Dalam beberapa bulan saja, Coinbase yang sebelumnya berfokus di market Amerika Serikat, pelan-pelan udah mulai berani ekspansi keluar dengan cara mengakuisisi beberapa perusahaan yang ada di setiap negara, teman-teman. Jadi strateginya Coinbase ini mirip seperti Binance sekarang. Jadi sebelumnya kan Binance itu nggak bisa masuk ke sebuah negara, yang dia lakukan apa? Mengakuisisi exchange lokal yang ada di sana. Contohnya ya paling gampang toko kripto lah kita bilang. Binance nggak bisa masuk ke Indonesia. Caranya dia masuk gimana? Dia lewat toko kripto, teman-teman. Jadi hal serupa juga dilakukan sepertinya oleh Coinbase. Coinbase melihat ada sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk ekspansi dan juga memperbesar bisnis mereka lagi di luar Amerika Serikat khususnya. Dan sekarang mereka berpeluang untuk menawarkan futures trading untuk pengguna di luar Amerika Serikat. Kenapa mereka nggak pakai di Amerika Serikat ya? Jadi aneh banget nih Coinbase. Mereka menawarkan futures tapi buat market luar. Padahal market yang paling besar kan ada di Amerika Serikat. Sepertinya sih memang karena masalah regulasi aja. Di Amerika Serikat itu masih sangat-sangat ketat soal regulasi trading, khususnya futures. Teman-teman, makanya yang sekarang bisa itu baru spot aja. Makanya ya ini bisa menjadi apa namanya sesuatu yang menghambat bisnis daripada crypto exchange ini berkembang lebih besar lagi, khususnya di Amerika Serikat. Makanya Coinbase kayaknya perlu keluar. Kemudian teman-teman, ini ada Valkyrie, salah satu perusahaan hedge fund, akan menawarkan exposure ke masa depan soal Ether. Jadi Ether ETF ini salah satu yang menjadi fokus saat ini, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan dari pergerakan harga ya, Bitcoin naik 2%, Ethereum naiknya justru 3,4%. Sementara altcoin yang lain pada melemah, kecuali Solana. Nah, dari data ini menunjukkan bahwa Ethereum sepertinya punya kayak kekuatan tersendiri dalam posisi-posisi sekarang, apalagi ada banyak hedge fund yang tertarik untuk menawarkan Ethereum ETF. Jadi kalau menurut saya, Ethereum bakalan punya prospek yang bagus buat kedepannya, seiring dengan meningkatnya adopsi para institusi. Kalau mereka mau memperdagangkan yang namanya ETF Ethereum, mereka harus punya reserve berupa Ethereum. Apalagi Ethereum punya program untuk mengurangi jumlah reward staking yang diberikan oleh para staker ya, kepada para staker, dan tentunya ini akan membuat Ethereum yang dulunya diisukan inflasi dan lain sebagainya ini bakalan diredam, teman-teman. Ethereum bakalan meredam inflasi yang terjadi pada koinnya ya, sehingga diharapkan semakin meningkatnya adopsi daripada Ethereum ini akan membuat kelangkaan yang bagus terhadap market. Jadi semoga harga Ethereum juga bisa growth mengikuti dengan sentimen-sentimen yang positif. Kemudian ada berita dari Ripple. Wah, Ripple ini menarik balik, teman-teman, dari Fortness. Jadi akuisisi dari Fortness ya. Kurang dari 20 hari saja setelah kesepakatan. Jadi ini mengejutkan sekali, di mana memang kabarnya dari Ripple sendiri itu berniat nih untuk ekspansi adopsi, terutama untuk mendapatkan license di beberapa negara Amerika Serikat. Nah, salah satunya adalah dengan cara mengakuisisi perusahaan yang namanya Fortness. Fortness Trust, teman-teman. Dan juga Fortness Blockchain Technology. Namun, diberitakan bahwa Ripple akhirnya menarik diri dari akuisisi tersebut. Namun, dia juga mengatakan bahwa mereka akan tetap atau mereka akan masih menjadi investor dan juga pemegang saham induk di Fortness. Jadi dia nggak jadi mengakuisisi perusahaan yang kecil, namun masih tetap bertahan di perusahaan teknologi blockchain-nya.
Jadi kan yang dimaksud Fortnest ini adalah Fortnest anak usahanya daripada Fortnest holdingnya, yaitu Fortnest Blockchain Technology. Jadi dia nggak jadi eh, mengakuisisi Fortnest Trust, teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi ini sebenarnya sih upaya dari Ripple ya, guna untuk meningkatkan yang namanya mereka punya pengaruh, teman-teman, khususnya menguasai market di Amerika Serikat. Oke, next kita akan bahas ada berita dari Tottenham Hotspur yang bakalan meluncurkan token Web3 mereka dan join sama blockchainnya Chiliz. Akhirnya Tottenham Hotspur itu salah satu apa namanya klub sepak bola ya yang ada di Inggris, di mana ya sudah mulai menyusul nih kompetitornya kayak Manchester City, Arsenal, Barcelona, Paris Saint-Germain, terus Juventus, Inter Milan yang sudah meluncurkan token fans token mereka. Dan sekarang Tottenham juga ikutan, teman-teman. Jadi mungkin ini sentimen untuk Chiliz ya. Semoga good news lah. Gitu teman-teman dari beberapa news di market. Lalu gimana nih? Kenapa market crypto kok naik ya? Naiknya signifikan lagi. Jadi teman-teman kemarin indeks dolar secara mengejutkan langsung nyungsep. Ini kurang lebih setelah pidato dari Jerome Powell. Saya sendiri belum dapat nih pidato Jerome Powell tengah malam tadi itu bahas apa. Ini ya jam 3 dini hari Jerome Powell itu ada speech. Saya belum dapat datanya apa, tapi impact-nya itu langsung bikin market nyungsep, terutama buat indeks dolarnya nyungsep, teman-teman. Dan beberapa market gold kemarin nggak seberapa, S&P 500 justru naik 0,5%, Bitcoin naiknya gila-gilaan ya teman-teman. Sementara altcoin kalau kita lihat dari BTC dominance-nya juga nyungsep nih. Jadi beberapa altcoin ada yang naik seperti Solana, Matic bagus, tapi yang lain BNB, Kaspa, Elis nggak terlalu ngaruh. ARB yang naik 8% teman-teman. Ya bagus sih untuk market ya. Jadi kenaikan ini menurut saya sih baru sementara aja. Belum pasti kalau indeks dolar masih bakalan nyungsep. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan dari big picture, nah saya melihatnya gini guys, saat ini secara teknikal ya pergerakan di XY itu sedang berusaha buat ngetes level support di kisaran 105,8, di mana level support ini menurut saya cukup kuat juga nih menahan dari pergerakan di XY buat kedepannya. Keputusannya pasti akan menunggu data PCE. Kalau PCE terutama core-nya beneran turun, kalau kita lihat dari forecast-nya kan turun ya. Nah, kalau ini beneran turun, maka akan berpeluang untuk membuat dolar kembali nyungsep. Kalau dolar nyungsep, maka altcoin, Bitcoin, dan kawan-kawan mungkin akan berpesta pora. Jadi, saya rasa daripada nebak-nebak, lebih baik kita lihat aja gimana data nanti malam. Karena menurut saya data nanti malam itu punya pengaruh buat pergerakan market ke depannya. Nah, lalu skenario-nya gimana nih? Nah, kalau seandainya nanti pergerakan daripada ataupun data dari data PCE ya, data inflasi PCE mengalami penurunan, artinya inflasi turun, maka ekspektasi kita adalah dolar semakin turun, teman-teman. Bahkan untuk breakdown dari level 105,8 itu sangat-sangat berpotensi. Kalau itu terjadi, maka siap-siap market saham, Bitcoin, mungkin gold juga akan berpengaruh positif. Namun, kalau data inflasinya justru naik, ya, meskipun pergerakan dari indeks dolar sekarang nyungsep, bisa jadi dia malah kembali recover dan rebound lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat dari posisi smart money-nya, saya masih melihat smart money masih sangat-sangat kuat. Namun ini masih bisa sangat dinamis untuk kedepannya. Ya, jadi kalau andai kata inflasi naik, siap-siap aja market akan kembali drop, khususnya untuk Bitcoin. Ya, yang hari ini ya lumayan lah dapat sentimen bagus ya kan, banyak yang senang juga. Kemarin sempat kena kena gocek dikit ya teman-teman, tapi sekarang udah mulai recover. Dan untuk target dari Bitcoin sendiri itu ada di resistance kisaran 28.000 dolar. Let's say kalau trennya bagus bisa aja naik ke level tersebut. Sementara dari volume perdagangan sangat bagus, volume perdagangannya lumayan naik signifikan. Kemudian dari smart money ada yang masuk teman-teman, berarti ada smart money yang udah mulai trading lagi nih di market. Sebelumnya kan kosong tuh. Namun harus berhati-hati juga karena smart money dalam posisi sekarang itu masih bisa dibilang labil teman-teman. Sekarang dia masuk bisa jadi nanti dia exit lagi.
Jadi ya waspada aja. Namun buat ya teman-teman yang investor yang semangat DCA, yang nggak melihat wah ini harga turun naik, nggak terlalu peduli sama itu, tetap konsisten teman-teman. Saya rasa memang yang lebih baik nggak ada orang yang bisa prediksi market secara akurat. Jadi DCA adalah salah satu ya strategi yang terbaik kalau menurut saya. Jadi cicil-cicil aja, kalau dapat dam ya udah cicil. Banyak orang yang panik, kita dapat harga murah. Ya kan nanti ketika market naik kita nggak FOMO juga. Jadi banyaklah kelebihan selain juga karena psikologi ya teman-teman. Teman-teman juga bisa memaksimalkan posisi untuk akumulasi dan dapat harga murah kalau melakukan DCA secara eh, disiplin teman-teman. Tapi DCA-nya juga harus di koin-koin yang bagus. Ya gitu sih dari beberapa pergerakan harga. Saya rasa semuanya kembali sama nanti malam aja. Bitcoin kemana? Apakah indeks dolar bakalan nyungsep? Kalau yes, target kita Bitcoin naik balik ke level 28.000. Tapi kalau ternyata inflasi naik, khususnya core-nya naik, waduh itu mungkin bisa bikin Bitcoin kembali terkoreksi teman-teman sampai 25 ribuan. Jadi ya itu. Satu lagi, aku akan pakai coba ya MACD, teman-teman. MACD kira-kira memberikan indikasi apa nih? Kalau kita lihat dari MACD di time frame daily sebenarnya positif. MACD udah mulai ada histobar hijau lagi, cukup tinggi. Tapi ini masih belum cukup kuat ya, teman-teman. Baru indikasi baik aja. Semoga beneran baik, tapi kita nggak tahu pasti ini prank atau gimana. Tapi kalau dari time frame weekly, saya rasa ini berpeluang ngeprank, teman-teman. Ya, dari MACD ini masih cenderung merah, ya MACD-nya masih merah dan ada indikasi turun. Jadi ya hati-hatilah sama yang namanya prank ya. Mungkin dia dibawa naik dulu, terus dibawa nyungsep lagi. Itu juga masih berpotensi karena saya sih melihat dalam posisi sekarang market itu benar-benar sangat-sangat sensitif terhadap data. Dikit aja ada data itu berimpact sama market. Jadi ya teman-teman harus pantau sih market kayak gimana, data-data berita yang ada di market seperti apa, apakah Bitcoin bakalan positif atau enggak, itu akan dipengaruhi sekali sama yang namanya data makroekonomi. Sementara hijau, teman-teman, semoga bisa hijau lagi dikit ya, tapi jangan lengah juga. Teman-teman jangan FOMO, pokoknya santai aja. Teman-teman yang melakukan akumulasi di CA tetap fokus aja, teman-teman nggak usah terpengaruh sama apa namanya pergerakan harga yang volatile seperti ini, yang menurut saya sih masih flat ya, masih cukup ideal lah. Jadi jangan terlalu dipedulikan, teman-teman. Oke, gitu aja mungkin pembahasan kita untuk Bitcoin saat ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, di mana aku selalu update informasi-informasi terbaru, teman-teman. Termasuk mungkin ada beberapa edukasi yang teman-teman bisa pelajari juga. Yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.